Halo guys, kembali lagi bersama Dowell Anime. Kali ini Mimin akan membacakan alur cerita manhwa yang terbaru ya guys, yang berjudul Saya Memilih Palu Untuk Menyelamatkan Dunia. Manhwa ini bercerita tentang situasi putus asa di mana kehancuran umat manusia tidak dapat dicegah. Namun kawan terakhir yang masih hidup, Kaisar Pedang, menggunakan kekuatan pusaka untuk mengirim MC kembali ke masa lalu. MC kita sebelumnya telah kembali dari kesatria terkuat di benua menjadi yatim piatu di daerah kumuh, dan mendapatkan kekuatan baru yang tidak dia miliki di kehidupan sebelumnya. Apakah MC kita dalam kehidupan yang baru dapat mencegah kepunahan umat manusia? Kita langsung saja ke ceritanya ya guys. Di awal sini diperlihatkan dunia yang akan hancur, kawan-kawan yang telah melalui neraka dan kembali. 10 kesatria terkuat yang menjaga benua menghabiskan semua kekuatan hidup dan mana mereka, dan di atas bentangan luas tanah yang terkontaminasi, hanya kematian yang tersisa. Semua ini disebabkan oleh satu makhluk, dan makhluk itu adalah Komandan Iblis Gluttony. Di sini diperlihatkan MC kita yang bernama Tini, dia yang akan menghadapi Komandan Iblis tersebut. Iblis itu mengakui kekuatan dari Tini. Dia berkata, "Aku akui kau memang kuat, namun kau pasti sudah sadar, itu masih belum cukup untuk mengalahkanku." Namun Tini tidak peduli. Dia melancarkan seluruh mananya ke senjata miliknya, yang berbentuk palu yang sangat besar. Dia pun langsung melompat dan akan menyerang iblis tersebut dengan skill sambaran petir. Namun serangan itu dapat ditangkis dengan tangan iblis itu. Sepertinya Komandan Iblis itu meremehkannya. Dia berkata, "Menyerahlah saja, usahamu akan sia-sia melawanku." Namun Tini marah dan benar-benar melancarkan seluruh kekuatannya, dan tangan milik iblis itu pun terpotong. Bahkan wajah dari iblis itu langsung terbelah. Tini menggunakan skill hantaman meteor. Serangan itu benar-benar dahsyat dan dapat mengalahkan Komandan Iblis. Dan terjadi ledakan yang sangat besar dari tubuh iblis tersebut. Tini merasa kalau akhirnya ini menjadi damai. Kelihatannya dia juga akan mati bersama Komandan Iblis itu. Karena dia benar-benar kehabisan mana miliknya. Dia berpikir apakah semuanya salah sejak awal sedari dia masih kecil. Pelatihan mana adalah pengetahuan eksklusif ksatria dan bangsawan terkemuka. Oleh karena itu, dia harus mengatasi kegagalan yang tak terhitung jumlahnya, dan maju lebih lambat dari orang lain, naik ke puncak ksatria dari paling bawah. Dia selalu percaya dia bisa mengatasi tantangan seperti itu. Sepertinya dia bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Kalau saja aku bisa dilatih dengan metode yang lebih tepat dari awal, aku pasti bisa menyelamatkan benua ini, dan semuanya pasti akan selamat. Namun sepertinya luka miliknya sangat fatal, dan dia sudah tidak dapat bertahan lagi. Komandan Iblis itu benar-benar sangat kuat, tapi dia hanya yang ketujuh dari semua komandan. Lalu seberapa kuat komandan yang lain dan Raja Iblis itu sendiri? Pasti lebih mengerikan lagi. Tiba-tiba seseorang berkata, "Tini, apa kau masih hidup?" Ternyata yang berkata adalah Kaisar Pedang. Dia berkata, "Sangat disayangkan, tapi aku akan segera mati juga. Sebelum aku pergi, aku mau bertanya sesuatu kepadamu. Kenapa kau tidak lari dari pertempuran ini?" Tini bertanya-tanya, "Apa yang kau bicarakan?" Kaisar Pedang menjawab, "Aku pernah dengar kau adalah anak yang berasal dari tempat yang kumuh. Bukankah kau tidak punya siapapun untuk dilindungi lagi? Hidup ini pasti sangat sulit bagimu." Kemudian Tini berkata, "Aku ingin tahu apa yang akan kau tanyakan. Ini memalukan. Aku paling benci menjadi orang yang tidak layak. Seorang pria harus percaya diri dimanapun dia berada. Aku tidak akan lari untuk cinta dewa." Kaisar Pedang yang mendengar hal itu sangat gembira dan tertawa. Tini berkata, "Sepertinya kau masih punya tenaga untuk tertawa seperti itu." Kaisar Pedang berkata, "Itu bagus, dan itu akan berhasil. Aku harus percaya bakat yang membuatmu jadi salah satu dari 10 ksatria terkuat dengan rasa bangga. Jika kau kembali, temukan aku." Tini tidak mengerti apa maksud dari perkataan Kaisar Pedang. Dan Kaisar Pedang pun menjawab, "Tentu saja jika kau sembarangan mengunjungiku. Aku di masa lalu tidak akan percaya. Jadi akan memberitahu kau satu rahasia milikku. Nama lahir putriku adalah Lilia. Itu berasal dari nama bunga yang aku dan istriku suka." Sepertinya Kaisar Pedang menggunakan pusaka cincin miliknya, dan membuat tubuh milik Tini bercahaya sepertinya mengeluarkan aura biru.
Kaisar Pedang berkata, namun kenyataannya aku tidak begitu suka dengan bunga. Bagian itu penting, jadi jangan lupakan hal itu. Datanglah temui aku di masa lalu, secepat yang kau bisa. Ini sangat terkejut dengan perkataannya, dan kesadarannya pun mulai menghilang. Dia bertanya-tanya apakah aku akan mati. Namun sepertinya terlihat dia yang kembali ke tubuh masa kecilnya. Dia berpikir kalau ruangan ini terlihat sangat familiar. Apa ini mimpi setelah mati? Apakah ini mimpi juga? Aku tak bisa percaya. Aku harus melalui masa lalu ini lagi. Masa lalu yang menyebalkan di mana tubuh kakak perempuanku diambil. Tepat setelah dia meninggal, mereka menerobos masuk dan mengambil kakakku. Mereka semua berpikir kalau kakaknya yang mengambil cincin emas dari para bandit. Padahal Tini yang mengambil cincin emas tersebut. Tapi kakaknya yang dihajar saat dia mencoba melindungi dirinya. Diperlihatkan dua orang bandit datang ke tempat itu. Dia mendobrak pintunya. Dua orang itu sepertinya hampir dihajar oleh ketuanya karena ulah dari kakaknya Tini. Dan mereka ingin memberi pelajaran agar Rina tidak melakukannya lagi. Dia pun langsung menendang kursi yang diduduki oleh Rina. Tini hanya bisa melihat kejadian tersebut. Karena saat ini dengan tubuh yang lemah dia bahkan tidak bisa berdiri. Dan kakaknya meninggal saat dia merawat Tini. Meskipun terluka, Rina pun terjatuh ke lantai karena tendangan dari dua bandit itu. Meski mereka tahu kakaknya sudah mati, masih belum berhenti menghajar Rina. Tidak sampai di situ saja, mereka berdua bahkan mencoba membawa tubuhnya. Orang-orang itu berpikir ada beberapa orang sakit yang menikmati tubuh mayat. Belum lagi organ dan tubuh segar bisa menghasilkan banyak uang. Tini yang melihat hal tersebut sangat marah, namun tubuhnya belum bisa bergerak. Dia sangat kesal tidak bisa berbuat apa-apa. Dia masih berpikir kalau ini adalah mimpi. Dia sangat ingin bergerak dan menyelamatkan Rina. Dia berusaha dengan sangat keras dan membuat tangannya mengeluarkan mana. Dan sekarang bisa bergerak. Dia langsung melompat ke arah tubuh kakaknya untuk menyelamatkannya. Dan langsung mendorong bandit itu. Mereka berdua pun sepertinya akan menghajar Tini. Dan langsung mengeroyoknya. Namun Tini bertahan sekuat tenaga agar kakaknya tidak dibawa. Mereka berdua pun kesal, dan akan meninggalkan tempat itu. Bandit botak berkata, hiduplah sana dengan kakakmu yang sudah mati. Mereka berdua pun meninggalkan tempat itu. Dan Tini berhasil menyelamatkan tubuh kakaknya. Dia berpikir kalau ini berbeda dari masa lalunya. Akhir dari mimpi buruk yang dia alami selama ini sampai sekarang. Akhirnya berubah. Tapi kenapa tiba-tiba dia bisa menggunakan mana? Dia harusnya belum bisa menggunakan mana di usianya saat ini. Dia berpikir mungkinkah Kaisar Pedang sungguh mengirimnya kembali ke masa lalu. Dia berpikir apa maksudnya ini semua bukan mimpi. Aku bisa merubah masa depan. Namun dia sedikit kesal dengan Kaisar Pedang tersebut. Kenapa dia mengirimnya di masa ini? Karena masa lalu ini sungguh menyakitkan bagi dirinya. Kehilangan kakaknya satu-satunya. Dia berkata tubuh lemah ini memang ampas. Aku sadar betul jika aku memang orang yang tidak berguna. Kaisar Pedang sendiri tidak mengakui kekuatan milikku. Anggaplah ini adalah kesempatanku untuk dapat menguburkan kakakku dengan layak. Karena aku tidak melakukannya di kehidupanku sebelum ini. Dia berpikir kalau harus menemui Kaisar Pedang di kehidupan ini secepatnya. Namun dia berkata, tunggulah sebentar lagi Kaisar Pedang. Setelah aku menyelesaikan urusanku, aku pasti akan menemuimu. Ketua dari bandit itu bernama Wolf atau Serigala, yang sudah menghabisi kakakku di kehidupanku yang sebelumnya. Aku hampir bisa menghabisinya dengan mematahkan tulang punggungnya. Tapi kali ini aku pasti akan menghabisi mereka semua. Tapi sebelum itu, aku harus membawa kakakku pergi dari sini. Kemudian scene beralih diperlihatkan sebuah pemakaman. Di sana kakaknya yang bernama Rina telah berada di peti mati. Tini berkata, kita mungkin bukan saudara kandung, tapi kesamaan yang kita miliki hanyalah warna hitam dari rambut dan mata kita yang sangat langka di seluruh benua ini. Kebanyakan orang menghindari atau melukaiku karena hal itu. Tapi kakakku berkata kepada diriku, jika diriku mengingatkannya dengan adik Rina yang telah hilang, jadi dia memanggilku dengan sebutan Tini, dan merawatku dengan tulus dan penuh cinta. Untuk diriku yang belum sempat membalas kebaikannya hingga ajal menjemputnya. Di sana terdapat tokoh agama yang sedang membacakan doa kepada Rina yang akan dimakamkan. Mereka berdoa untuk Rina semoga dia tenang di alam sana, dan berada di sisi Sang Tuhan.
teman dari Rina yang berambut merah bernama Emma. Dia berpikir kalau ada yang berubah dari Tini. Dia bertanya-tanya apa itu disebabkan dari kematian Rina. Padahal beberapa waktu yang lalu, dia bisa makan begitu saja di depan mayat dari kakaknya. Dan luka di tubuhnya sembuh dengan cepat. Dia pun mengangkat tubuh kakaknya. Emma bertanya, tunggu, kau mau kemana? Bukankah kau masih terluka? Kau mau membawa tubuh kakakmu kemana? Aku tidak tahu mengapa kau selalu saja tidak mendengarkan perkataanku. Namun Tini berkata terima kasih atas makanannya. Terima kasih juga karena sudah merawatku. Akan kupastikan untuk membalasnya kelak. Dia pun pergi meninggalkan rumah tersebut dengan membawa tubuh kakaknya. Setelah itu dia tiba-tiba melakukan pemakaman ini. Sebenarnya apa yang sedang Tini pikirkan? Kemudian Tini berpikir, ini sudah benar. Hanya ini yang bisa aku lakukan untuk Rina. Aku seharusnya tidak menyalahkan diriku sendiri dan putus asa seperti ini. Itulah apa yang diharapkan oleh Rina. Dia berharap kalau aku harus lebih percaya diri, dan jangan pernah berputus asa. Itulah kalimat yang sering Rina ucapkan kepada dirinya, dan dia pun akan melakukannya sesuai keinginan Rina. Dia akan bersungguh-sungguh. Kali ini, dia tidak akan meninggalkan penyesalan apapun dalam hidupnya. Dan 1 bulan pun telah berlalu. Diperlihatkan Tini yang sepertinya akan mendatangi sebuah tempat. Tubuhnya kini dikelilingi oleh mana. Dia berjalan menyusuri tempat itu dan menemukan 2 bandit yang sedang berjaga. Bandit itu berpikir, bukankah itu bocah gelandangan dari wilayah kumuh? Kita bisa mengumpulkan uangnya nanti sekaligus. Namun Tini berkata, di mana Wolf berada? Salah satu bandit menghampiri dan berkata, berani sekali seorang bocah sepertimu menyebut nama ketuaku. Kau harus sadar di mana posisi itu bocah. Dia pun akan memukul Tini. Namun dia dengan mudah menangkap tangan dari bandit itu. Dan langsung menemukannya. Tangannya pun langsung patah. Dia berkata, apa ada yang salah jika aku menyebut namanya? Bandit itu merasa kesakitan karena tangannya telah dipatahkan oleh anak kecil. Bandit yang satunya lagi pun sedikit ketakutan. Apa-apaan bocah ini? Apakah dia meminum sebuah potion atau sejenisnya? Terserahlah, dia ini cuman bocah kecil. Dia langsung mencengkeram baju milik Tini. Dia berniat akan melemparkan Tini. Namun bandit itu bahkan tidak bisa mengangkat tubuhnya. Dia merasa kalau ini benar-benar berat. Dia bertanya-tanya kenapa dia sangat berat sekali. Kemudian Tini berkata, apakah kau penasaran kenapa bisa begitu? Apa beratku sudah melebihi ekspektasimu? Menyerah sajalah, Bung. Kau tidak akan pernah berhasil melakukannya. Dia pun langsung menendang bandit tersebut, yang membuatnya langsung tersungkur. Mana miliknya sudah kembali. Di kehidupan yang dulu dia belum bisa menguasai mana. Dengan menggabungkan tubuh yang terbuat dari mana, dan tubuh secara fisik secara bersamaan, akan menjadi semakin kuat karena interaksi kedua tubuh yang bergabung. Ini adalah teknik rahasia yang dia kembangkan sendiri. Teknik ini memang sangat kuat. Tapi dia harus makan lebih banyak karena efek samping dari teknik tersebut. Dia bahkan telah menghabiskan jatah makan Emma selama 10 hari ke depan. Dia sangat senang karena Emma sudah membantunya. Diperlihatkan bandit itu yang terjatuh karena ditendang oleh Tini. Dia menyadari sesuatu setelah membuat tubuh mana ini lagi. Aku baru saja membangkitkan mana milikku lagi. Ini waktu yang tepat untuk mencari kelemahan dari tubuh ini. Dia pun langsung menarik kaki milik bandit tersebut yang ingin kabur, dan langsung melemparkannya dengan mengangkat bandit tersebut. Dia pun berterima kasih karena sudah membiarkanku menjadi kuat. Bandit itu langsung terlempar ke tempat tersebut, dan orang yang ada di dalam tempat itu sangat terkejut. Mereka bertanya-tanya apakah ada penyusup, dan Tini memasuki tempat itu. Para bandit yang ada di sana menyadari kalau dia hanya seorang bocah gelandangan, dan bocah itu datang sendirian. Dia datang tanpa membawa senjata apapun. Namun dia tiba-tiba memegang kaki seorang bandit, dan menggunakannya sebagai senjata. Dia langsung melemparkan bandit itu ke arah bandit-bandit yang ada di sana. Dia menggunakan tubuh seorang untuk menjadikannya senjata. Mereka pun langsung dikalahkan dengan mudahnya. Dan orang yang sebelumnya terlempar sangat ketakutan. Dia pun langsung dihantam dengan tubuh orang botak tersebut. Mereka semua terkapar dan telah dikalahkan oleh bocah kecil. Tini berkata, aku sudah selesai membereskan para kroco ini. Nampak ada 2 orang berambut merah yang melihat dari atas. Yang tersisa hanya mereka berdua, sang render bersaudara.
Salah satu orang itu pun berniat menggunakan pedang miliknya. Namun ini tidak peduli dan langsung menantangnya untuk turun. Dia berkata, kenapa kalian berdua tidak turun bersama-sama saja? Salah satu orang itu sedikit marah dan berkata, dasar sombong, aku akan memotongmu menjadi 2 bagian. Mereka berdua pun menyadari kalau bocah ini adalah pengguna mana. Mereka berdua pun berpikir kalau mayat dari pengguna mana bisa dijual dengan harga yang sangat tinggi. Mereka berdua pun akan turun dari tempat itu. Namun Tini dengan santai mencari senjata. Dia mencari orang yang masih bagus. Namun sepertinya tubuh mereka semua sudah hancur. Tiba-tiba dia teringat di masa sebelumnya, saat dia dilatih oleh seseorang kakek, dan kakek itu bertanya, apakah kau menggunakan seseorang sebagai senjatamu? Kakek itu pun menyuruh, bisakah setidaknya kau memilih sebuah kelas? Tini bertanya, bagaimana caraku mendapatkannya? Kakek itu menjawab, daripada menggunakan trik kejam seperti itu, pelajarilah hal ini, yaitu menggunakan tangan kosong. Tini berpikir, kalau begitu dengan ini harusnya aku bisa menjaga harga diriku, bukan? Kedua orang itu pun akan segera melancarkan serangannya ke arah Tini dengan menggunakan pedang miliknya. Namun dia dapat menghindari dengan sangat mudahnya. Walaupun dia dikeroyok 2 orang sekaligus, dia dapat menghindari dengan sangat cepat. Dia juga dapat melihat pergerakan mereka berdua, dan langsung memukul dan menendang kedua orang itu. Mereka berdua pun terlempar, dan langsung ditangkap di ketinggian dan langsung dibanting ke tanah. Mereka dihajar habis-habisan oleh satu anak kecil. Tiba-tiba ketua dari bandit tersebut muncul. Dia adalah Wolf sang serigala. Dia bertanya-tanya, siapa kau bocah kecil? Tini teringat masa lalu. Saat dia mendatangi tempat ini, dia cukup terkejut di kehidupannya yang sebelumnya. Ketika dia mengetahui bahwa Wolf yang merupakan seorang germo di daerah terpencil, adalah suku manusia serigala, yang dianggap sebagai yang terbaik di antara ras-ras demi-human. Di antara mereka manusia serigala perak murni itu istimewa, karena memiliki sifat yang biasanya termanifestasi dalam garis keturunan langsung dari keluarga kerajaan. Sangat sulit menghabisinya di kehidupan yang sebelumnya, yang tidak dia ketahui mengapa ada serigala perak di tempat ini. Kali ini Tini akan menemukan alasannya. Kemudian Wolf bertanya, hei bocah, apa kau yang melakukan ini semua? Kemudian Tini dengan santai menjawab, apakah kau tidak tahu? Itu yang kau inginkan, bukan? Dia pun meremehkan Wolf. Dan sepertinya dia berhasil memancing kemarahannya, dan dia pun langsung berubah menjadi bentuk manusia serigala. Tini berkata, bagus, lebih baik keluarkan semuanya dari awal. Namun sepertinya tubuh dari serigala itu berwarna merah. Tini bertanya-tanya, kenapa dia berwarna merah, apa-apaan ini? Kenapa kau tidak memiliki bulu perak? Apakah kau jadi anak anjing atau semacamnya? Wolf marah karena dibilang anak anjing. Dia pun langsung berlari ke arah sini untuk menyerangnya. Namun dia berhasil menghindari serangan tersebut dengan mudah. Serigala itu lebih cepat dan kuat dari 2 orang sebelumnya. Namun dia masih dapat mengimbangi kecepatannya. Dia tidak bisa dibandingkan dengan bagaimana dia dulu di kehidupan sebelumnya. Dia pun langsung menangkap moncong serigala tersebut, dan langsung menghancurkannya. Dia berpikir, aku kembali hanya untuk melihat omong kosong ini. Serigala itu sangat kesakitan karena moncongnya telah dipatahkan. Ini pernah mendengar dari rekan kerja manusia serigalanya. Perekamnya memberitahu bagaimana cara menangani jenisnya dalam keadaan mengamuk, dan diperlihatkan serigala merah itu yang sepertinya akan menyerangnya lagi dan mengamuk. Namun dia dapat dengan mudah menghindari semua serangan tersebut. Tini berpikir, itu kenapa mereka bilang padaku, memukul adalah perawatan terbaik untuk anjing gila. Dia pun langsung menendang serigala itu yang membuatnya tersungkur. Dia berharap jangan mati dulu, karena dia belum puas memukulinya sampai mati. Dia terus menginjak-injak tubuh dari serigala tersebut. Rekan sebelumnya berkata tidak apa untuk menghajar mereka sedikit lebih keras. Karena manusia serigala memiliki kemampuan regenerasi yang sangat baik. Dia menendang dengan sangat keras yang membuat tubuh serigala itu terpental cukup jauh, yang membuat tembok di belakangnya pun pecah. Dan sepertinya di tembok itu ada sesuatu yang bercahaya, dan serigala itu pun berubah ke wujud manusianya. Dia memuntahkan sebuah batu yang berwarna merah dari mulutnya. Tini bertanya, apakah sudah sadar? Orang itu pun bertanya, kenapa kau melakukan ini padaku? Apa yang kau inginkan? Tini berkata, diam.
Kali ini tidak akan berakhir dengan tulang belakangmu saja. Sepertinya dia akan menghajarnya lagi. Dia menyuruh serigala itu untuk meminta maaf pada saudaranya yang telah mati. Dia terus menghajarnya sampai pingsan. Dia juga berharap kalau Rina sedikit terhibur dengan pertunjukan ini. Tini berkata, jika itu terjadi padaku, aku akan mencabut kepalamu. Namun dia tiba-tiba bangun dan langsung memohon ampun dan meminta maaf kepada Rina. Dia terus bersujud dan meminta maaf. Namun ini menyuruh potong kepalamu sendiri dan bawa ke makam saudariku sebagai penawaran. Gimana ya guys, kalau udah kepotong mana bisa jalan? Dia pun terus meminta maaf kepada Rina, karena semuanya adalah salahnya. Ini berkata, tapi mungkin dia tidak mau melihat wajahmu lagi sekarang. Jadi jawab pertanyaanku satu persatu saat aku menghajarmu. Apa yang manusia serigala sepertimu lakukan di sini? Melihat sebuah batu yang sebelumnya dijatuhkan dan mengambil batu tersebut. Dia tidak pernah melihat batu ini di kehidupannya sebelumnya. Namun tiba-tiba muncul energi dari batu tersebut. Dia menyadari ini adalah demonic key. Dari batu itu muncul serigala yang berwarna perak dan dirantai. Serigala perak itu benar-benar marah. Namun Sin tiba-tiba beralih. Pada saat ini berada di kehidupan sebelumnya. Dia sedang berjalan dengan seorang wanita elf. Tini bertanya, apa sesuatu yang mau kau tunjukkan padaku? Elf itu berkata, makhluk spiritual yang tinggal di sini. Jadi makhluk spiritual adalah makhluk hidup yang terakhir kembali. Setelah mengakumulasi mana selama setidaknya 100 tahun. Tini tidak tahu kalau ada makhluk spiritual di luar benua ini. Kudengar spirit binatang itu langka. Wanita itu berkata, kamu tahu bahwa jiwa dari makhluk spiritual itu adalah spirit kan? Tini menjawab, tentu aku tahu itu. Meskipun aku bukan seorang spirit tamer. Kemudian wanita itu bertanya, tapi tahukah kamu apa intisari dari sebuah spirit? Dia pun menunjukkan sebuah batu, yaitu spirit stone. Kemudian Sin beralih ke masa sekarang. Dia yang telah menyadari kalau ini adalah sebuah spirit stone. Namun omong kosong, karena seorang manusia serigala punya benda berharga ini, dan kondisinya pun aneh. Ini memancarkan demonic yang biasanya ada di spirit stone dari demon. Namun apapun itu, mari urus rantai aneh ini dulu. Dia pun langsung memukul rantai itu dan menghancurkannya. Serigala perak itu pun terlepas dari belenggu rantai yang mengikatnya. Namun tiba-tiba dia melihat sebuah kenangan dari serigala perak tersebut. Dia bertanya-tanya, apa ini? Apa ini ingatan dari spirit? Kenapa dia dikepung oleh orang-orang aneh? Apa mereka semua memiliki demonic key? Orang-orang itu pun menyerang serigala perak tersebut dan berhasil melukai serigala itu, dan langsung membelah perut dari serigala tersebut, dan menemukan sebuah batu. Mereka semua menginginkan spirit stone milik serigala itu, dan memberikannya kepada anak kecil. Tini bertanya-tanya siapa bocah itu, dan kenapa mereka memberikannya kepada anak itu. Seketika anak itu berubah menjadi manusia serigala. Orang-orang itu menciptakan manusia serigala dengan membuat orang-orang menyerang spirit store, dan bocah itu menjadi serigala. Ini, sepertinya Wolf adalah ciptaannya. Dia adalah anak kecil yang sebelumnya. Tapi kali ini, karena Tini datang terlalu cepat, Wolf tidak dapat menyerapnya dengan sempurna. Itu alasan kenapa dia tidak memiliki bulu berwarna perak. Namun tiba-tiba serigala perak itu akan menyerang Wolf. Namun dihentikan oleh Tini. Dia berkata, pria ini pantas mendapatkan kematian yang lebih menyedihkan. Sepertinya serigala perak itu bisa mengerti perkataannya. Itu sangat luar biasa. Tini yakin tidak punya bakat untuk menjinakkan spirit. Kemudian dia teringat masa lalunya. Saat wanita elf berkata, manusia menjadi spirit tamer. Itu memungkinkan apabila kamu memiliki jiwa yang murni dan mana yang cukup. Tapi kurasa hanya anak kecil saja yang memiliki kemurnian yang dapat membuat itu terwujud. Dia pun teringat perkataan itu. Wanita itu bernama Estina. Dia juga menyadari kalau dia memang masih kecil. Tapi menurut dia sendiri dia tidak murni. Karena dia juga punya hati nurani. Namun serigala itu menggelengkan kepalanya. Pertanda kalau dia mengerti perkataan dari Tini. Dan langsung mengendus kepala milik Tini. Jadi maksud dari serigala tersebut. Ketika dia menghancurkan rantai itu, mana milik Tini mengalir ke Spirit Stone miliknya, mengisi bagian yang hancur dari Spirit Stone itu sendiri. Dan itu sebabnya mereka berdua dapat berkomunikasi. Jadi kesimpulannya,
Tini bisa membuat kontra dengan serigala itu. Dan sepertinya dia sangat senang dan akan melakukan kontrak dengan serigala perak. Itu tidak seperti magic. Tidak perlu baginya untuk terus berfokus kepada spirit. Kalau dia memberikannya mana yang jumlahnya cukup untuk dapat bertahan hidup, maka serigala itu akan menjadi sekutu yang berharga. Dan kebanyakan spirit bertambah kuat dengan meningkatkan kekuatan milik spirit tamernya. Ini alasan Estina menjadi salah satu yang terhebat di antara ke-10 kesatria. Namun sepertinya serigala itu meminta sebuah permintaan. Serigala itu mau membalaskan dendam miliknya. Tini berpikir, kalau itu tidak sulit. Lagi pula dia memang berencana untuk menghabisi semua orang yang berhubungan dengan Demoniki. Mereka berdua pun telah menjalin kontrak. Dan serigala itu berubah menjadi kewujud yang lebih kecil. Langkah terakhir untuk membuat sebuah kontrak dengan seekor spirit adalah memilih nama. Dia harus menamainya. Karena dia memiliki bulu berwarna perak sama seperti bulan, maka dia akan menamainya Lunar Wolf. Kemudian Tini bertanya kepada Wolf, ngomong-ngomong siapa yang ada di belakang semua ini? Pria yang menciptakan manusia serigala dengan sebuah spirit stone. Melihatnya memiliki demonic key. Mungkin saja itu mereka, Demon Worshipper. Para fanatik yang menolak dewa dan menyembah demon kain. Mereka sudah membuat dunia ini berada dalam kekacauan. Bahkan sebelum pasukan Demon King muncul, aku berada di dalam labirin waktu itu. Jadi aku tidak tahu rinciannya. Tini pun menendang Wolf. Dia bertanya bocah yang memberimu Spirit Stone. Dia adalah salah satu dari Demon Worshipper kan? Sepertinya dia masih tidak sadarkan diri. Tini menyuruh Lunar untuk membangunkannya. Dia pun langsung terbangun dan ketakutan melihat seekor serigala. Ini bertanya orang yang memberimu Spirit Stone di mana dia berada. Dia pun menjawab organisasi. Tini kembali berkata jadi di mana organisasi itu berada. Dan apa yang mereka lakukan. Namun Wolf berkata, mereka takkan melepaskanmu begitu saja. Aku hanyalah seorang subjek percobaan. Kekuatan dahsyat yang mereka miliki. Belum selesai mengatakannya tiba-tiba kepalanya meledak. Sepertinya mereka menaruh encancemen di mulutnya. Setelah diingat-ingat hal yang mirip juga pernah terjadi sebelumnya. Saat dia di kehidupan sebelumnya. Tini mengira kalau dia membicarakan bahwa hanya yang berada di lantai 1. Ketika Tini menghabisi mereka waktu itu, mereka bahkan tidak tahu bahwa serigala itu sebenarnya adalah Bisman. Tapi lupakan saja. Toh aku bukan tipe orang yang akan menggunakan kepalaku. Itulah hal yang pentingnya. Haruskah aku merebut kembali apa yang sudah direbut dariku? Dia melihat tembok yang sebelumnya dan mengangkat tubuh Wolf. Dia langsung melemparkannya ke arah tembok itu. Dan terlihat sebuah brankas. Tini berkata apa yang akan kulakukan kalau aku adalah Kaisar Pedang. Mungkin aku bisa menggunakan cerita yang dia ceritakan padaku. Kurasa aku akan memberitahukan soal ini padanya suatu hari nanti. Sekutu lamaku, maksudku sekutu masa depanku. Ini waktunya aku membuatnya percaya padaku. Dan untuk melakukan itu, dia pun membuka brankas itu dengan tangan milik Wolf. Di sana terdapat banyak sekali harta. Dan mengambil sebuah cincin yang ada di sana, yang memiliki ukiran seperti burung. Ini adalah cincin keluarga Valentia. Kemudian scene diperlihatkan. Seorang wanita yang bertanya kepada Tini. Dia bertanya tentang siapa namanya. Dia pun menjawab Tini. Wanita itu berkata kalau itu nama yang imut. Itu cocok denganmu. Dia pun sepertinya akan melepaskan cincinnya. Dan memberikannya kepada Tini. Dia berkata carilah aku dengan ini. Dengan begitu aku dapat membantumu. Kamu tahu aku bukan. Sepertinya itu adalah masa lalu saat dirinya bertemu dengan wanita tersebut. Kemudian scene beralih ke masa sekarang. Tini yang sedang melihat cincinnya. Semua orang yang hidup di Aslan Empire tahu dia. Dia adalah Chloe von Valentia. Dia merupakan putri bungsu dari sang Sword Emperor, Asgard Valentia. Dia juga dikenal akan kebaikannya dan kemurahan hatinya sejak dia masih kecil. Waktu itu panggilannya adalah Malaikat Valentia. Itu semua terjadi pada saat dia baru berumur 16 tahun. Umur yang legal. Ada sebuah budaya di keluarga Valentia, bahwa ketika anak mencapai umur yang legal, mereka harus menaruh bunga di setiap kuil, dan membuat namanya dikenal. Pasti itulah sebabnya kami bertemu di Invader, listrik lampu merah dari wilayah Piles, yang berlokasi di pinggiran Dukedom.
Di kehidupan lamaku, aku tak bisa mengembalikan cincin ini karena aku perlu membalaskan dendamku. Sulit juga bagiku pada saat itu untuk meminta pertolongan. Kali ini, cincin ini akan sangat membantuku. Sekarang karena aku sudah memilikinya, seharusnya akan jadi lebih mudah bagiku untuk bertemu dengan Sword Emperor. Aku tahu kalau ini tinggal masalah waktu. Kemudian Sin diperlihatkan seorang pria botak yang memakai baju zirahnya. Dia mendatangi tempat Tini berada. Dia melihat kondisi tempat ini yang sangat kacau, karena mereka semua telah dihabisi oleh Tini. Para bawahan yang masih bertahan melaporkan kepada pria botak tersebut kalau Tini menggenggam kaki pria itu dan mengayunkannya sebagai senjata. Dan mereka yakin kalau bocah itu seorang mana user. Orang botak itu pun berkata, "Apa kalian mau bilang kalau seorang anak kecil dapat membuat kekacauan seperti ini?" Dan sepertinya itu benar. Kalau Anda ikut campur, saya yakin masalah ini akan dapat terpecahkan dengan cepat. Pria botak itu berpikir kalau mereka semua lagi teler dan berhalusinasi. Serigala ini apa dia tidak bisa mengatur bawahannya? Dia pun menendang salah satu orang yang telah pingsan. Pria botak ini bernama Lam. Dia adalah komander penjaga. Dia berpikir akan aku gunakan ini sebagai alasan untuk menaikkan biaya perlindunganku. Tiba-tiba seseorang datang dari atas, dan itu adalah Tini. Lam telah menyadari kalau dia adalah orangnya. Dia bertanya, "Apa benar kau yang sudah menyebabkan kekacauan ini?" Dia pun menjawab dengan santai, "Iya." "Tahukah kau apa yang sudah kau lakukan ini sebenarnya?" Tini menjawab, "Aku cuma mengurus beberapa bandit lemah. Aku tak paham kenapa ksatria harus sampai terlibat dalam hal semacam ini. Sepertinya kau mendapat cukup banyak suap dari serigala itu." Lam pun marah. "Kau memang bocah yang pemberani. Beraninya kau menghinaku." Dia pun langsung melompat dan akan menyerang Tini. Dia bertanya-tanya apa pria botak ini hampir mencapai level kedua dari penggunaan mana. Namun dia dengan santai menangkis serangan tersebut, dan membuat pria botak itu pun terkejut. Tini berpikir kalau begitu bahkan dalam kondisiku saat ini, kalau aku melakukan yang terbaik, aku akan bisa mengalahkannya. Dia pun akan menggunakan lututnya untuk menyerang. Namun sepertinya serangan itu dapat ditangkis. Pria botak benar-benar terkejut. Karena bagaimana mungkin anak kecil ini bisa mengimbangiku? Tini berpikir bagaimanapun. Untuk sekarang cuma dengan menunjukkan kekuatanku seharusnya sudah cukup. Pria botak berkata, "Kau cukup hebat untuk ukuran seorang bocah." Dia pun menyerangnya namun dapat dihindari oleh Tini. Dan kemudian Tini berpikir dalam hati, "Aku tidak boleh membuat Lord wilayah ini menjadi musuhku. Jumlah pasukan ksatria yang dia perintah ada terlalu banyak. Untuk sekarang aku harus membuatnya pergi atas keinginannya sendiri." Dia pun mundur ke atas tangga. Namun pria botak itu sepertinya akan menyerangnya lagi dan berkata, "Kenapa kau tidak coba untuk menerima yang ini juga?" Dia akan mengeluarkan pedangnya. Namun tiba-tiba ini mengeluarkan spirit miliknya yaitu Lunar. Pria botak itu menyadari kalau itu adalah sebuah spirit. Tini berpikir dia pasti belum pernah melihat spirit di wilayah yang kecil ini. Dia pun berkata kepada pria botak itu, "Akan ku beritahu kau karena kelihatannya kau sudah agak tenang. Jujurlah padaku. Permasalahan ini tidak penting bagimu selama kau bisa mendapatkan uang, kan?" Pria botak itu berkata, "Apa yang kau katakan, bocah?" Tini menjawab, "Bagaimana kalau aku yang memberimu uang?" Alih-alih serigala itu, mereka semua yang mendengarnya sangat terkejut. Pria botak tertawa tipis dan berkata, "Itu bukan sesuatu yang akan terpikirkan oleh seorang bocah. Berapa umurmu? Apa kau mengubah tubuhmu menggunakan magic?" Tini menjawab, "Ini bukan magic. Aku cuma seorang warga asli dari tanah ini. Aku cukup terkenal karena rambut hitamku di Invader." Pria botak menjawab, "Tapi apa kau pikir kau bisa membayarku 5 koin emas putih, seperti yang serigala itu biasa bayarkan padaku?" Namun Tini menjawab, "Apa kau bercanda? Mau seberapa jauh lagi kau berbohong kepadaku? Aku yakin kau biasanya cuma menerima 1 koin. Bagaimana kalau ku beri kau 1,5 koin?" Pria botak itu sedikit marah. Dan Tini berkata, "Kalau kau tidak mau, kita bisa saja mengakhiri urusan kita di sini." Saat ini juga, dia mengancam dengan serigala spirit miliknya. Pria botak ini sedikit mengerti akan kekuatan dari spirit. Dia pun akan meninggalkan tempat itu dan berkata, "Ini pasti akhir zaman."
Bahkan seorang bocah pun dapat mengatakan hal seperti itu. Tini bertanya, jadi apa jawabanmu? Pria botak menjawab, hari terakhir pada bulan ini adalah tenggat waktunya. Tepatilah janjimu. Para bawahan bandit itu yang melihat kesatria botak akan pergi berkata, apa Anda akan pergi begitu saja meninggalkan bocah itu? Dia pun langsung ditampar oleh satria botak itu. Diam kau, dasar tidak berguna. Namun tiba-tiba, Tini melemparkan sesuatu ke arahnya, yaitu koin emas. Tunggu kesatria, karena pemilik dari tempat ini sudah berubah. Sudah seharusnya pemilik terbaru menyapa sang tuan wilayahnya. Apa kau bisa mengatur jadwal kami? Pria botak pun menjawab, akan kulaporkan ini kepadanya. Tapi kau sebaiknya camkan ini baik-baik. Kau akan merasakan amarah dari tuan wilayah ini, kalau kau tidak membayar tepat waktu. Tini pun menjawab, tentu saja aku akan membayarnya. Dia berpikir itu pun kalau akan ada tenggat waktu. Berikutnya, diperlihatkan para bawahan bandit itu yang sepertinya akan pergi juga. Namun dihentikan oleh Tini. Kalian mau pergi kemana? Akan kuberi kalian 1 jam. Kelompok kalian, termasuk wanita yang bekerja di Invader, dan juga bocah pengemis, bahwa mereka semua ke sini. Kalau kalian terlambat, aku akan menghabisi 1 orang dalam setiap menitnya. Dan kalau kalian kabur, spirit milikku akan mengejar kalian dan menghabisi kalian semua. Jangan lupa, kalian semua cuma punya waktu 1 jam. Mereka pun langsung ketakutan dan akan melaksanakan perintah dari Tini. Kemudian Tini pun berpikir kalau ini berjalan sesuai rencananya. Aku takkan menghabiskan waktu 1 minggu untuk dapat mengurus tempat ini. Aku menantikannya. Du Valentia. Diperlihatkan 3 bandit itu yang sudah membawa mereka semua. Emma terkejut dengan Tini, yang sepertinya terluka. Tapi itu bukanlah luka, namun darah dari serigala merah. Dia bertanya-tanya, apa yang terjadi pada tanganmu? Apa ada yang memukulmu lagi? Mereka semua pun melihat ke arah mayat dari serigala itu. Emma pun bertanya, apa ini benar-benar serigala itu? Mereka semua ketakutan. Kita harus berbuat apa? Tuan wilayah akan melepaskan kita begitu saja. Tuan wilayah akan membiarkan kita lolos jika sudah terjadi seperti ini. Mereka semua tanpa ketakutan. Karena tak ada seorang pun yang tinggal di Invader yang tidak tahu bahwa sang tuan wilayahlah yang berada di belakang serigala itu. Mereka semua berpikir, bagaimana kalau dia menghukum kita dengan alasan bahwa kita mencoba untuk menantang kaum bangsawan. Mereka semua melihat ke arah Tini. Namun Tini menjawab kalau menantang kaum bangsawan adalah dosa besar. Apa yang akan terjadi kepada tuan wilayah Piles yang sudah membodohi Du Valentia? Dia mengeluarkan sebuah buku. Kemudian scene beralih. Diperlihatkan 2 orang penjaga yang sedang menjaga sebuah tempat. Akhir-akhir ini aku tidak melihat Lam. Apa dia sedang liburan? Salah satu penjaga menjawab, apa kamu bilang liburan? Apa kamu tidak dengar bahwa dia sedang dalam hukuman percobaan karena insiden Invader? Menjaga itu berkata, apa dia melakukan sesuatu? Tidaklah kamu ingat perkelahian yang terjadi di antara para beranda lokal? Oh, maksudmu saat mereka semua mulai berhalusinasi bersamaan? Tidak peduli siapapun yang kita tanya. Mereka semua menjawab hal yang sama, bahwa seekor monster serigala raksasa mengejar mereka. Oh iya, aku mengingat insiden itu. Pemimpin mereka sangat kacau sampai tidak bisa dikenali, dan semua uangnya musnah entah kemana. Tapi apa hubungannya dengan Tuan Lam? Kelihatannya saat dia bernegosiasi dengan bos barunya, mereka ada masalah. Setiap tempat belanja dan toko-toko ditutup. Dan semua pedagang yang berkunjung ke kota memiliki komplain. Karena sejak akhir-akhir ini mereka tidak menghasilkan uang. Oh iya, masuk akal juga kalau sang tuan tanah marah. Mungkin itulah alasan kenapa dia memanggil sang bos baru. Dan sepertinya Tini sedang menguping pembicaraan mereka. Kemudian scene diperlihatkan. Saat Tini sedang menjelaskan kepada teman dan juga warga yang ada di sana. Dia bertanya apa yang akan terjadi pada tuan tanah dari Piles, yang mana sudah mempermainkan Du Valentia. Emma bertanya, apa yang sedang kamu bicarakan? Tini berpikir, di kehidupanku sebelumnya, aku selalu meyakini bahwa semua bangsawan itu sama. Jadi, meski setelah mengecek buku rekeningnya, aku tidak menyadari apapun. Seperti yang diminta oleh sang tuan tanah, aku menyerahkan setengah dari keuntungan serigala dan buku rekening. Tapi sebaliknya, aku hanya mendapat beberapa rekan dari para Invader. Meski begitu, semuanya berbeda sekarang.
Meskipun aku bukanlah pria paling bersinar, karena kehidupanku sebagai seorang ksatria, aku sadar bahwa terdapat bangsawan yang mengendalikan bangsawan lain. Dengan ini, sang tuan tanah sudah selesai. Kemudian Tini berkata kepada Emma, "Kamu tidak perlu mengerti sekarang. Ini bukanlah hal penting untuk sekarang. Hal terpentingnya adalah tidak ada di Invader yang perlu mengkhawatirkan tentang serigala lagi. Kalian semua bebas." Mereka benar-benar terkejut mendengarnya, dan tidak percaya. Tini berkata kalau kalian ingin balas dendam atau meluapkan amarah, inilah kesempatan terakhir kalian. Emma sangat marah kepada serigala itu, dan langsung menendang mayat dari serigala tersebut. Dia berkata, "Aku dulu adalah putri dari pedagang yang makmur, dan setelah dia merusak keluargaku, belum sempat mengatakannya, para warga lari dan ingin juga menghajar mayat dari serigala tersebut. Karena mereka benar-benar marah kepada serigala, mereka akan membalas dendam untuk temannya yang sudah dibantai olehnya. Mereka semua meluapkan semua amarah mereka." Tini berpikir, aku tidak punya bakat menghibur. Di sisi lain, itu tidaklah cocok dengan gayaku dalam membayar balik hutang, ataupun cukup untuk mengobati semua luka. Dan terlihat 3 bandit itu yang membawa brankas, dan sepertinya memberikan kepada para warga. Tini berkata, "Ambil kembali sebanyak yang kalian mau, jangan berebut." Dia pun berpikir dalam hati tidak ada yang lebih baik dari uang untuk sedikit membantu prosesnya. Dia pun berkata kepada warga, "Ini milik sang serigala, setiap wanita dan anak. Anak yang sudah dipaksa untuk tinggal di Invader, ambillah uangnya dan pergi." Mereka semua bertanya-tanya, "Apakah kamu memberikan semua uang ini kepada kami? Apa kau benar-benar serius memberikan ini semua?" Emma bertanya, "Tini, bagaimana denganmu?" Tini menjawab, "Tidak apa-apa. Aku sudah mendapatkan uang yang kuperlukan." Emma berkata, "Kamu tidak mengerti hal ini karena masih muda. Tapi tak ada seorang pun di dunia yang tidak memerlukan uang." Tini berkata, "Menurutmu dari mana uang ini berasal? Meski kamu mengirimkan para pria jahat itu ke neraka, uangnya akan tetap ada di bumi ini. Aku tidak pernah melihat uang sebanyak ini sebelumnya." Mereka pun berpikir untuk mendapatkan uang itu. Namun Tini berkata, "Aku beritahu sesuatu. Jika kalian melakukan hal yang salah untuk uang, atau membocorkan satu kata pun pada tuan tanah, temanku ini akan melacak kalian, menemukan kalian, dan merobek-robek kalian, potong demi potongan. Emma, jika kamu meninggalkan wilayah Piles, aku menyarankan untuk ke Diane. Bergeraklah sebagai grup, dan rekrutlah tentara bayaran dari guild yang punya reputasi." Emma bertanya-tanya, "Apa maksudmu kami pergi dari sini? Bagaimana denganmu?" Tini menjawab, "Aku punya tempat lain untuk tinggal." Emma berpikir, "Kalau kamu sekuat ini, kamu akan mampu mengurus diri sendiri. Kami akan melakukan seperti yang kamu katakan. Kami akan pergi ke Diane. Dan carilah kami jika hal itu terlalu berat untukmu." Tini pun berterima kasih atas segalanya. Mulai hari ini dan seterusnya, Distrik Red Light dari Piles Invader ditutup. Kemudian Sin beralih ke 2 penjaga yang sedang membicarakan Tini. Tiba-tiba Tini datang dan menghampiri mereka. Penjaga itu bertanya, "Sejak kapan kamu di sini, sobat kecil? Ini adalah tempat tinggal Lord dan bawahannya. Rakyat biasa tidak seharusnya berkeliaran di sini." Namun salah satu penjaga berkata, "Tunggu dulu. Bagaimana dia tahu nama dari sang bos baru?" Dan Tini menjawab, "Ya karena itu akulah sang bos baru itu." Dia pun mengeluarkan spirit miliknya, yang membuat penjaga itu ketakutan, dan langsung lari. Kemudian diperlihatkan Tini yang sedang berpikir, "Karena aku memiliki tubuh anak kecil, aku harus menghadapi hal yang menyebalkan kemanapun aku pergi." Diperlihatkan dia yang sepertinya sedang bertemu dengan Grandmaster dari Piles, yang bernama Kran. Dia berkata, "Aku sudah mendengar tentangmu dari Lam. Tapi kamu benar-benar masih muda." Tini menjawab, "Pasti sebuah tata krama di sini membiarkan tamunya berdiri sambil diamati ya." Dan terlihat Kran yang sedikit kesal. "Dari semua hal, kamu perlu tahu di mana kamu berdiri." Dia pun akan menggunakan pedangnya. Namun Tini berkata, "Aku akan mengatakan hal yang sama kepadamu. Jangan mengacau dengan berlagak seperti atasan dari sang tuan tanah. Karena aku adalah tamu dari tuan tanah." Meski dengan jelas seorang Grandmaster serangga mencoba untuk mengarahkan pedang padaku, "Kamu sudah tidak waras ya?" Dan Kran pun menjawab,
seperti yang diharapkan dari orang yang tinggal di tempat sampah. Lidahmu itu bau. Ini berkata aku tidak tahu mengenai itu. Sejujurnya baunya berasal dari dirimu sendiri. Berasal dari mulut ksatria order paling busuk. Dia pun langsung marah dan akan mengeluarkan pedangnya. Namun ditahan oleh kakek tua yang berada di sampingnya. Sepertinya dia adalah seorang pelayan. Dia berkata Lord sudah menunggu. Jadi berhentilah bertengkar. Dia benar-benar masih sangat marah. Namun dia mulai mengalah dan akan pergi. Dia berkata pastikan untuk menjaga sikap di dalam sana. Lord adalah orang yang ketat. Dia berpikir aku akan menghabisi bocah ini segera setelah aku mendapat izinnya. Mereka pun akan memasuki tempat Lord berada. Dan terlihat Lord yang sedang minum anggur. Tini benar-benar terkejut melihatnya. Kalau dia adalah sang tuan tanah, dia pun langsung bersujud dan berkata sebuah kehormatan bagi saya karena bisa berdiri di hadapan Lord of Piles. Kemudian sang tuan tanah pun berkata, siapa yang mengajarimu etika? Tini menjawab saya sudah belajar sebagai persiapan untuk bertemu dengan Anda. Dan diperlihatkan wajah dari tuan tanah itu. Dia berkata kau cukup hebat dalam menirukan gaya seorang ksatria. Dan tuan tanah itu bernama Timon Vol Piles Baron. Tini berpikir, aku tidak bisa terbiasa dengan ini. Apa dia benar-benar Lord yang itu? Dia teringat pada masa lalunya, karena dulu dia terlihat sangat gendut. Setelah dipikir-pikir, kehidupanku sebelumnya dia adalah pecandu narkoba. Jadi ini penampilannya sebelum dia mulai mengkonsumsi obat-obatan. Meski rupanya jelek, dia masihlah seorang bangsawan yang disegani di kehidupanku sebelumnya. Itu tidak penting. Buku akuntansi yang telah dikirimkan ke Duke Valentia akan menghancurkan orang ini. Jadi aku akan mengalihkan perhatiannya. Kemudian Baron berkata, tapi kau tidak memberikan rasa hormat yang sama kepada si Kran. Tini menjawab, bagaimana mungkin saya menyamaratakan sikap saya terhadap Anda dan ajudan Anda? Saya juga ingin menjadi salah satu pelayan Anda. Kran sangat terkejut mendengarnya. Baron menjawab tampaknya kamu menganggap Sir Kran sebagai kompetitormu ya? Tamu muda kita ini ternyata punya ambisi yang besar. Jadi apa kau yakin kalau kau itu masih muda? Bisa saja kau punya darah campuran dwarf ataupun elf. Namun Tini berkata, itu tidak mungkin. Saya baru menginjak usia 13 pada tahun ini. Mereka semua terkejut mendengarnya. Namun Baron berkata aku rasa itu tidak penting. Karena kau sudah ada di hadapan kami. Tapi kalau sudah merampok uangku, dan sekarang kau malah ingin menjadi pelayanku, dia benar-benar marah. Apa kau bisa menjelaskan itu bocah? Tini menjawab, saya melakukan itu demi Anda. Awalnya aku menganggap dirimu cukup pintar. Tapi sepertinya kau tidak tahu bagaimana cara dunia bekerja. Kemudian Kran berkata, jika Anda ingin, saya bisa menghabisi bocah ini sekarang juga. Namun Tini berkata, apa Anda tahu bahwa Duke Valentia telah memulai pemberantasan narkoba dan prostitusi? Kran yang mendengarnya pun terkejut. Saya yakin Anda tahu bahwa Lady Valentia telah mengunjungi wilayah Anda. Saya mendapatkan informasi ini dari pengawalnya. Oleh karena itu saya membersihkan segalanya agar Anda tidak terjerat ke dalam masalah ini. Tini berpikir, memang itu kenyataannya. Jadi tidak masalah walau dia ingin memeriksanya. Dan Baron pun berpikir, saat upacara kedewasaan putri termuda mereka merencanakan sesuatu dalam skala besar. Namun Kran berkata, ini semua hanyalah omong kosong anak kecil tuan. Valentia penuh dengan gudang. Kenapa mereka belum selesai mengatakannya? Baron berkata jangan melewati batasmu Kran. Dia pun sepertinya marah kepada Kran, dan langsung meminta maaf. Baron berkata baiklah. Jika kau mengatakan yang sejujurnya, meski metodenya cukup kasar, itu memang layak untuk diapresiasi. Tapi ada satu hal lagi yang harus kupaskan. Tampaknya kau mengendalikan spirit seekor serigala. Apa itu spirit yang kau curi dari Wolf Spirit Stone? Dia pun sepertinya marah kepada Tini. Dan kemudian ini berpikir apa mungkin? Bagaimana cara dia mengetahuinya? Sepertinya Lunar Wolf berkata kepada Tini. Diperlihatkan dia yang sepertinya melihat jantung yang dikelilingi circle yang terbuat dari demonic key. Dan energi yang muncul dari Baron. Tini menyadari berarti dia adalah seorang Dark Magician. Para demon tidak pernah meminjamkan kekuatan mereka tanpa persembahan. Penyihir Sechon Circle
Dia adalah orang tidak waras yang sudah menghabisi ratusan orang, atau mempersembahkan puluhan orang secara hidup-hidup. Dia teringat saat kedua bandit yang akan membawa tubuh kakaknya, dan juga render bersaudara yang ingin tubuh seorang mana user. Jadi pihak yang membeli mayat-mayat dari Invader adalah orang ini. Dia punya Dharmagician sebagai sponsornya. Dia sangat marah kepada Wolf. Baron pun berkata, "Kenapa kau tidak menjawab?" Tini berkata, "Saya tidak paham pertanyaan Anda." Namun Baron langsung menyuruh Kran untuk mengalahkan Tini. Dia berpikir situasinya gawat. Dengan kekuatanku saat ini, aku tidak bisa melawan mereka berdua sekaligus. Dia pun mengeluarkan Lunar Wolf. Lunar langsung mengaung dengan sangat keras. Baron menyadari dia benar-benar pemilik hutan itu. Dia sangat marah sekali, dasar orang yang tidak berguna. Karena situasinya sudah seperti ini, apa boleh buat? Kita harus mencari tikus percobaan yang baru. Tini menyadari perkataan dari Baron. Apa dia ingin menggunakanku untuk menggantikan Wolf? Baron bertanya kepada Kran seberapa kuat dia. Sepertinya dia akan segera mencapai level 2, dan dia sudah setara dengan seorang ksatria. Seandainya dia bukan berasal dari keluarga kaya yang melatihnya untuk mengendalikan mana sejak usia dini, berarti anak ini jenius. Namun mustahil baginya untuk mempelajari. Ini semua secara otodidak. Tidak ada satu garis manapun yang bocor keluar, dan sirkulasi mananya juga sangat stabil. Kemudian Tini berkata, "Saya belajar dari warisan rahasia milik keluarga saya." Baron pun berkata, "Nah, apakah kau mau menjawabku dengan benar kali ini?" Tini berpikir, apa aku harus membocorkan siapa yang mengajariku? Mereka tidak akan percaya jika aku mengatakan kalau akulah yang mengembangkannya. Dia pun berkata, "Saya mempelajarinya dari mendiang orang tua saya, sebelum saya datang ke tempat ini. Ini adalah teknik bernapas yang sudah saya latih sejak balita. Karena peningkatan kekuatan saya akhir-akhir ini, saya sadar bahwa metode ini spesial." Namun Tini berpikir dalam hati, "Cari saja tentang kebenarannya kalau kau mau. Kau menerima pengungsi dari semua penjuru untuk meningkatkan sumber pendapatan bagi Invader. Mustahil untuk mencari asal-muasalku." Kemudian dia berkata, "Fakta bahwa saya berdiri di hadapan Anda sudah cukup untuk menjadi buktikan." Baron menjawab, "Benar. Aku akan mempercayaimu." Tini berpikir itu lebih mudah dari yang aku kira. Namun Baron pun berkata, dia yang akan memastikan faktanya sendiri. "Tunggu di sini sebentar." Tini pun tidak mengerti siapa dia yang dimaksud. Dia bertanya, "Apakah maksud Anda saya, Tuan?" Baron menjawab, "Karena kau menghabisi Wolf, situasinya jadi kacau. Aku perlu seseorang untuk menjadi kambing hitam." Tini pun berpikir, kambing hitam? Kepada siapa? Apa dia salah satu anggota organisasi yang disebutkan oleh Wolf? Jika Baron berhati-hati dengannya, apa itu artinya dia adalah Dharmagician yang kuat? Ini sangat berbahaya. Baron pun berkata, "Lagi-lagi kau tidak menjawab pertanyaanku. Kau ingin menjadi pelayanku. Berarti tawaran ini juga tidak akan merugikanmu, bukan?" Tini pun berkata, "Jika itu keinginan Anda, maka saya akan mematuhinya." "Apakah mungkin yang Anda maksud adalah tamu kehormatan?" Dan sepertinya benar. Kau harus memperhatikan sikapmu lebih baik di hadapannya. Tini berpikir, aku masih punya kartu yang bisa aku mainkan. Butuh waktu 3 hari bagi pihak Duk untuk menentukan apakah akuntansi itu asli atau tidak. 3 hari tambahan untuk mengumpulkan pasukan penghukum. Lalu 10 hari lagi hingga pasukan itu tiba di Piles. Waktunya kurang lebih 15 hari. Maka semuanya akan berjalan lancar. Dia pun berkata, "Bolehkah saya bertanya, kapan tamu Anda akan tiba?" Baron menjawab, "Kenapa kau menanyakan hal seperti itu?" Tini berkata, "Saya perlu tahu itu agar bisa mempelajari etika yang baik." Baron pun tertawa. "Oh begitukah? Dia akan tiba dalam seminggu. Jadi jangan mengecewakanku." Tini pun sedikit kesal dengan perkataannya, karena dia hanya akan datang dalam seminggu. Kemudian scene beralih. Diperlihatkan dia yang telah memasuki sebuah kamar untuk beristirahat. Karena tamu itu akan datang dalam waktu 1 minggu, dia berpikir sepertinya dia hanya punya 2 pilihan. Pilihan pertama adalah kabur. Orang-orang Invader pasti sudah kabur sekarang. Dan jika aku juga ingin kabur, mengelabui pasukan Lord tidak akan menjadi masalah. Tapi Baron akan memasukkanku dalam daftar pencarian orang. Jika itu terjadi, maka aku akan kena masalah saat ingin menemui Kaisar Pedang.
karena aku harus menerima sesuatu darinya. Aku harus menghindari melakukan apapun yang dapat mengacaukan masa depan. Terlebih lagi, pikiran tentang kabur saja sudah membuatku marah. Meski kekuatanku masih kurang untuk saat ini, menemukan masalah untuk mengatasi musuhku sudah menjadi jalan hidupku. Pilihan kedua, kamu yang akan tiba. Dalam 1 minggu itu, apa ini benar-benar kunjungan resminya? Intonasi dari Baron seperti menandakan bahwa orang itu adalah bangsawan. Tapi kenapa rumah ini kosong sekali? Padahal sebentar lagi ada tamu yang akan datang. Ini benar-benar mencurigakan. Ini pasti kunjungan pribadi yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Orang di belakang Baron adalah seseorang yang tidak memperlihatkan mukanya di depan publik. Kalau begitu bagaimana kalau ada kejadian tak terduga di Piles? Kedatangan tamu itu yang membuat semuanya fokus pada tempat ini. Ada kemungkinan kunjungannya akan ditunda atau bahkan dibatalkan. Meskipun resiko rencana ini besar, inilah caraku menyelesaikan masalah. Tapi, agar rencana ini bisa berjalan lancar, aku perlu menjadi lebih kuat. Agar aku bisa mengalahkan sang Grandmaster dan Baron, dia terus berlatih di dalam kamar tersebut. Kurasa sekarang adalah waktunya untuk makan. Dia pun sepertinya sedang mengambil sebuah makanan di kantin. Namun ada seorang yang melihat. Ketika Tini makan, dia menghabiskan cukup banyak mangkok. Mereka bertanya-tanya bagaimana caranya makanan sebanyak itu muat di tubuh kecil itu. Apa dia punya keturunan dwarf? Dia makan dengan sangat lahap. Dia berpikir mana bodiku yang sudah melewati disonansi, berkembang setiap kali aku makan. Dengan kata lain, semakin banyak makananku, maka semakin kuat pula kemampuanku. Oleh karena itu, aku tidak butuh obat khusus apapun. Dia telah memakan banyak sekali makanan. Tiba-tiba ada seorang yang menghampirinya dan berkata, "Apakah kau orangnya? Apa kau bocah gelandangan yang belajar sopan santun dari seekor anjing?" Nampak seorang pria besar yang menghampirinya. Ini dengan santai menjawab iya. Pria itu pun marah dan berkata, "Jika kau bertemu dengan orang dewasa, maka kau harus bersikap sopan." Tini pun meledek. "Sopan kepada dirimu yang mencari gara-gara dengan seorang anak kecil. Aku tidak tahu kau ingin membuatku tertawa, atau menantangku berkelahi. Coba kau bulatkan pikiranmu terlebih dahulu." Dia pun memukul-mukul dengan santai menggunakan tulang, yang membuat pria itu pun marah. "Dasar bocah gelandangan, akan kuhajar kau." Dia langsung mengeluarkan tinjunya ke arah Tini, dan langsung menghancurkan meja tersebut. Salah satu orang pun berkata, "Tenanglah, dia masih anak-anak." Namun Kran menghampiri orang itu. "Diamlah Grand, biarkan dia melanjutkannya." Dan pria itu pun terkejut mendengarnya. Tini berkata, "Bukankah kau ingin melihat seberapa kuat diriku?" Pria yang ingin menghajarnya pun berkata, "Aku harap kau tidak akan merengek setelah ini, nak." Namun Tini berpikir, "Lihatlah saja Grandmaster. Tidak, Tuan Tanah yang berada di belakang semua ini. Aku pasti akan mengalahkan mereka semua." Kemudian Sin pun beralih. Mereka yang akan bertarung di luar ruangan. Sepertinya orang yang menantang Tini adalah Grand. Dia akan menghajar Tini sampai babak belur. Namun ini tidak yakin. "Kenapa kau tidak memakai senjata milikmu? Apakah kau yakin tidak akan menyesali hal itu?" Namun Grand menyuruh Tini untuk mengambil pedangnya, dan akan menghabisi Tini dengan cepat. "Apakah jangan-jangan kau ketakutannya?" Namun Tini dengan santai menjawab, "Apa boleh buat?" Dia langsung menendang kaki milik Grand. Dia sangat kesakitan mendapat serangan itu, dan langsung memukul Tini. Namun dapat dihindarinya dengan mudah. Tini akan melancarkan tendangan miliknya lagi, dan itu tepat ke arah kaki yang satunya, yang membuat dia benar-benar kesakitan. Tapi dia menahan semua serangan itu, karena dia akan malu. Dia bertanya-tanya apa benar ini adalah kekuatan level 1. Kakinya benar-benar kesakitan. "Aku tidak boleh kalah seperti ini." Tini berpikir kalau dia cukup tangguh, orang itu pun akan menyerangnya lagi. Namun lagi dan lagi dia dapat menghindarinya dengan sangat lincah, dan langsung berada di belakang orang tersebut. Dia akan mengunci kepala milik orang tersebut. Namun Tini dengan santai berkata, "Tenang saja, kau tidak akan kubunuh." Dia langsung dicekik, dan pingsan seketika. Ternyata ksatria hanya sebatas ini. Para penonton pun sangat terkejut melihatnya, karena kesatria Grand dikalahkan oleh seorang bocah. Grandmaster Kran yang melihatnya pun memalingkan wajahnya.
Tini sengaja mengalahkan seorang kesatria di depan banyak orang, tanpa bantuan dari Lunar Wolf. Tidak banyak yang bisa melakukan itu. Sekarang Sang Baron akan ragu-ragu untuk mengusirku. Ini bagus. Dengan begini kemungkinan berhasilnya akan meningkat. Namun tiba-tiba terjadi sesuatu di tubuhnya. Dia merasa sangat pusing dan langsung terjatuh. Namun sepertinya dia masih dapat menahan tubuhnya agar tidak terjatuh. Dia berpikir seperti yang aku duga. Apa aku terlalu berlebihan? Aku tak memiliki pilihan lain selain melakukannya. Untuk mengatasi jarak di antara level kita. Karena aku harus menggunakan mana selagi dia lengah. Aku akan membutuhkan usaha lebih jika ini adalah kehidupanku sebelumnya. Mana bodiku di kehidupan sebelumnya mempunyai kekurangan. Kemampuan penyembuhan fisikku cukup cepat. Tapi pemulihan manaku lambat. Bagaimanapun. Dengan mana bodiku yang sudah sempurna saat ini, aku telah mengatasi kekurangan itu. Aku dapat melakukan latihan yang lebih keras sekarang. Aku bisa menjadi jauh lebih kuat dari kehidupanku yang sebelumnya. Kemudian Sin beralih. Diperlihatkan banyak sekali pelayan yang akan menyediakan makanan. Pergerakan dari Duke sepertinya benar. Baron berkata, "Kurasa aku telah salah paham denganmu. Mereka sepertinya akan makan bersama." Tini pun menjawab terima kasih telah mempercayai saya dan mengecek kebenarannya sendiri. Stik ini terbuat dari daging sapi. Kami telah menyiapkan hidangan lainnya juga. Jadi silakan makan sepuasnya. Tini menjawab, "Saya rasa Anda menyiapkan makanan terlalu banyak untuk sarapan." Baron pun berkata, "Itu menarik. Kupikir kekuatanmu yang dapat mengalahkan kesatria berasal dari nafsu makanmu itu." Tini berkata kejadian kemarin dapat terjadi karena kesatria itu lengah. Baron berkata, "Kau terlalu rendah hati. Aku menantikan masa depanmu nanti. Sayang sekali tak ada guru untuk mengajari seorang jenius sepertimu. Saya tahu bahwa kebanyakan kesatria yang tercatat dalam sejarah tumbuh kuat tanpa adanya seorang master." Tini pun berkata, "Tapi pada akhirnya, yang membuat mereka benar-benar bersinar adalah seorang master yang hebat." Baron bertanya, "Apa kau belajar sejarah? Kau jelas belajar tentang etika makan juga. Seperti yang kuduga, kau tak mungkin seorang rakyat jelata." Tini berpikir ini semua karena aku belajar kedua skill ini di kehidupanku yang sebelumnya. Baron kembali berkata, "Itu langka bagi seorang bangsawan untuk mempunyai rambut dan mata hitam di kerajaan ini dan bahkan di kerajaan sekitar. Tapi aku memiliki sebuah ide jika tempat itu termasuk." Tini pun bertanya-tanya, "Tempat itu apa maksudnya?" Baron melanjutkan, "Jika begitu, aku paham dengan pikirannya. Ini tak terduga. Tak kusangka nilaimu akan sebesar itu." Tini berpikir omong kosong apa yang dia bicarakan. Baron pun berkata dia akan menjelaskan detailnya. "Kami telah menghubungi dia kemarin. Dan dia terlihat senang." Tini berpikir, "Aku tak tahu tentang apapun. Tapi aku yakin orang ini adalah pecandu narkoba. Sepertinya dia masih baik-baik saja karena kekuatan dari mana Circle-nya. Tapi tak diketahui kapan demon akan mengambilnya kembali di kehidupan sebelumnya. Sepertinya dia diabaikan oleh dia selama perang. Dan itulah bagaimana dia kehilangan mana Circle-nya." Baron berkata, "Kau tinggal menantikan untuk bertemu dengannya. Dia adalah orang hebat yang tak dapat kau bayangkan, yang akan memberimu pos penting." Tini pun berterima kasih karena telah memberi dia kesempatan berharga ini. Kemudian Sin beralih. Diperlihatkan dia yang sedang berlatih. Dia berpikir, "Aku khawatir tentang dia dan organisasinya. Tapi tak perlu untuk mencari tahu sekarang. Aku akan pergi seperti yang direncanakan. Estate Lord adalah Magician Sechon Circle. Sedangkan Kran adalah Fighter Sechon Order. Kran sedikit lebih kuat. Tapi level mereka setara. Karena Magician dan Fighter yang menggunakan mana kurang lebih seimbang. Aku telah melewati stage kedua di kehidupanku sebelumnya. Aku akan segera melewatinya secepatnya." Dia pun berusaha dengan sangat keras. 6 hari akan cukup untuk ini. Dan 3 hari kemudian, tubuhku masih kecil. Tapi aku sudah jadi lebih kuat dari sebelumnya. Kelincahanku bertambah sebanyak berat dan kekuatanku yang dikurangi. Pergerakanku juga jauh lebih baik daripada di kehidupanku sebelumnya. Aku paham sekarang setelah mengulang dasar-dasarnya, bahwa tubuh monster seperti sebelumnya adalah masalah. Di kehidupanku sebelumnya, aku hanya berharap untuk menjadi besar dan kuat. Mana badi terhubung dengan alam bawah sadarku, bereaksi terhadap itu, sehingga tubuhku menjadi besar.
merusak harmonisasi antara mana badi dan tubuh fisik. Itu tak perlu untuk menjadi sebesar itu, karena menjadi besar tidak selalu berarti kau kuat. Namun tiba-tiba di belakangnya terdapat orang-orang yang bertanya, anak kecil monster yang menghancurkan pergelangan kaki Tuan Grand. Mereka semua sedikit ketakutan melihatnya. Ayo datang lain kali. Sepertinya mereka mau berlatih, tapi karena ada Tini di sana dia jadi takut. Tini berkata, aku akan senang jika kalian menghindariku sendiri, karena aku hanya terus latihan dan makan selama 3 hari belakangan. Semua orang sudah tak curiga lagi. Haruskah sekarang aku lanjut? Namun tiba-tiba Grandmaster pun datang. Dia berkata, sudah kuduga kau di sini. Tini bertanya, apa ada suatu masalah Grandmaster? Dia menyuruh untuk mengikutinya. Baron telah menyuruhmu untuk bersiap-siap. Tini berpikir ini sungguh waktu yang tepat. Dan mereka pun telah sampai di sebuah tempat. Dia berkata, kau harus paham seberapa banyak Baron berharap padamu. Bersenanglah. Tini melihat armor. Semuanya terlihat lumayan mahal. Tapi tak ada yang cocok dengan dirinya. Senjata. Tak ada satupun yang mirip dengan Mach, apalagi Warhammer. Aku menyerah untuk mendapat penghasilan tambahan. Kemudian Tini pun bertanya kepada Kran, apa aku bisa dapat? Sesuatu yang mirip dengan pedangmu Grandmaster. Dia menjawab, apa ini terlihat seperti senjata yang dibuat massal bagimu. Ini adalah artefak mewah Grius, dibuat oleh The Master of Sword Ragers. Jangan bermimpi untuk mendapatkan sesuatu seperti ini, nak. Tini berpikir, apa dia bahkan sadar betapa banyaknya keringat dan darah yang dikeluarkan untuk membuat satu pedang itu. Jika kau bilang seperti itu, kurasa pedang itu jauh lebih cocok di tanganku. Senjata bagus sebaiknya digunakan oleh ahlinya. Dan ini demi kepentingan Baron. Grandmaster itu pun terlihat marah. Apa kau ingin mati? Tini menjawab, jika kau tak menyukainya, kenapa kita tak bertanding dan lihat sendiri hasilnya sekarang? Dia pun langsung mencengkeram pedang tersebut. Jika aku kalah, aku akan menyerahkan nyawaku. Grandmaster itu benar-benar marah dan akan menghabisi Tini. Dan chapter kali ini pun berakhir ya guys. Sekian dulu untuk chapter kali ini ya guys. Nantikan cerita selanjutnya hanya di Dowell Anime. Terima kasih buat teman-teman yang udah support Mimin dengan like, comment, share, dan subscribe. Mudah-mudahan diberikan kelancaran dalam mencari rezekinya ya guys. Dan buat kalian jangan lupa komen guys, biar Mimin tambah semangat lagi bikin kontennya. Dan juga kalau mau request alur cerita manhwa tertentu, langsung komen aja di kolom komentar ya guys. Terima kasih.